Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Mesbah Doa Pagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat di dalam Tuhan, menantikan hadirat Tuhan, merasakan kasih kuasa Tuhan, dan merasakan persekutuan di dalam kuasa firman dan Roh Kudusnya. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita, sebab Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Tuhan hadir di tempat kudusnya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Merasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
nyanyikan pujian kami Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami. Kami nyanyikan hormat syukur kami hanya kepada Tuhan. Glory, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat syukur kami persembahkan kepadamu. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami nyanyikan syukur kami kepada Engkau. Kami nyanyikan kekudusan-Mu Tuhan, kehormatan dan kejayaanmu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan, layak dimuliakan. Haleluya, amin, 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 amin. Haleluya Yesus. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Dari suara kami, dengar pujian kami Tuhan. Pujian untuk memuliakan Engkau Tuhan. Pujian untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh, nyanyi kudus. Nyanyi kudus. Amin, 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 amin. Allah Maha Kuasa. Oh, Nyanyi kudus. nyanyi Kuduslah kudus Tuhan Kuasa. Nyanyi kudus,
Yesus yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan teguhkan kami dengan firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, firman-Mu ajaib dan perkasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin, amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Firman-Lah Tuhan di tengah kami dan kami sudah siap terima Amin, firman. benar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita pegang Alkitab kita bersama dan kita nyatakan di hadapan Tuhan ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-17, ayat 15b. Yesaya 57 ayat 15b. Puji Tuhan, saya menunggu saudara untuk menemukan ayat firman Tuhan ini. Yesaya 57 ayat 15b. Tema firman Allah pagi hari ini, Tuhan hadir di hati yang remuk dan rendah. Tuhan hadir di hati yang remuk dan rendah. Jadi rendah hati. Mari kita baca bersama-sama. Tidak apa, kita mulai dari ayat 15 bagian A. 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan hamba Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Dia Allah yang maha hadir. Sama-sama katakan, Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang maha hadir. Saudara, itu artinya Allah ada di mana saja, ya, karena Dia maha hadir. Ini bedanya dengan Lucifer. Lucifer itu tidak maha hadir, ya. Dia mungkin ada di satu tempat, tapi dia bisa tidak ada di tempat yang lain. Kalaupun ada setannya, itu pengikut-pengikutnya. Tetapi pribadi Lucifer, dia bukan maha hadir. Yang maha hadir itu hanya pribadi Allah sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Tuhan hadir dimanapun. Tetapi ada tempat-tempat khusus di mana Allah juga hadir secara khusus di sana. Alkitab menyatakan bahwa Allah itu hadir, Dia bersemayam di tempat yang tinggi, tahta Allah sana. Di bagian lain firman Allah berkata bahwa Allah itu hadir di tempat kudusnya. Amin. Allah juga hadir di tengah-tengah orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan, umatnya yang memuji Tuhan, di sana Allah hadir. Umatnya yang menyembah Tuhan, di sana Allah hadir.
Tetapi dalam pembacaan firman Allah pagi hari ini, firman Allah menyatakan bahwa Allah hadir juga secara khusus. Dengar baik-baik, Allah hadir secara khusus di hati, katakan ya, di hati yang remuk dan di hidup orang yang memiliki kerendahan hati. Katakan amin, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan hadir. Nah, garis bawahi kata Tuhan hadir. Dalam terjemahan lain dia katakan bersemayam. Maksudnya Tuhan ada, ya. Tuhan tinggal. Berarti betul-betul itu Allah itu hadir, nyata, saudara, ya. Nah, di mana? Pertama dikatakan di hati yang remuk. Terjemahan lain dia menggunakan kata di hati yang patah hati, ya. Atau juga dia menggunakan kata hancur hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau patah semangat. Nah, saudara, hari-hari ini kan banyak orang yang patah semangat, yang berkecil hati, ya, yang hilang pengharapan. Karena masalah, karena tekanan, karena pergumulan hidup, karena persoalan hidup. Jadi dia patah hati, dia remuk hati, dia hancur hati, saudara. Dia tertekan jiwanya, kata Daud. Jiwa dan hatinya tertekan. Bukan tidak mungkin saudara yang sedang mengikuti mesbah doa pagi ini, saudara juga sedang remuk hati, saudara sedang hancur hati karena masalah persoalan yang kita hadapi. Saudara sedang mengalami tekanan yang berat, jiwa saudara mengalami tekanan yang berat. Mental saudara tertekan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dengar sekali lagi saudara, Allah hadir di hati yang remuk, yang patah hati. Nah, saudara, berbahagialah saudara, jangan berkecil hati karena ada Allah di saat bersama kita. Amin. Jika saudara sedang hancur hati, jika saudara sedang patah semangat, jika saudara sedang patah hati, jika saudara sedang tertekan jiwamu, oh haleluya, firman Allah berkata kepada mereka, Allah hadir, Allah bersemayam, Allah tinggal. Amin. Asalkan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, tujuan kehadiran Allah di hati yang remuk, dengar baik-baik, tujuan kehadiran Allah di hati yang remuk yaitu untuk menghidupkan. Kata menghidupkan di sini artinya memberikan jawaban, memberikan jalan keluar. Artinya apa, saudara? Ketika saudara tertekan jiwamu, maka saudara, Tuhan hadir untuk memberikan kelegaan kepada saudara. Ketika saudara sedang patah, hancur hati, maka Tuhan siap menghiburkan kita. Tuhan siap membangkitkan semangat kita. Kalau saudara sedang patah semangat, Tuhan hadir di sana. Itu artinya Tuhan siap memberikan semangat yang baru buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini atau saat ini juga sedang patah semangat, ya, Tuhan akan bangkitkan semangat saudara. Ya. Kalau saudara sedang mengalami masalah persoalan yang berat, firman Allah hadir, Tuhan firman Allah berkata Allah hadir di hati yang remuk, maka berarti Allah siap memulihkan kita. Amin. Asalkan kita mau datang sungguh-sungguh kepada Dia. Asalkan kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetaplah semangat bagi saudara yang patah hati, yang remuk hatimu. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Atau mungkin saudara juga sedang sakit hati, membuat saudara jadi tertekan, ya, tidak tenang. Serahkan kepada Tuhan dan Tuhan hadir bersama saudara. Tuhan akan ganti dengan ketenangan. Haleluya. Tuhan akan ganti dengan pemulihan hatimu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kata firman Tuhan, Tuhan bersemayam atau Tuhan hadir bagi orang-orang yang rendah hati.
Bisa katakan amin. Amin. Kata rendah hati di sini saudara lebih ditekankan kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosa pelanggarannya. Kata rendah hati di sini adalah orang-orang yang mau datang dengan penyesalan yang sungguh atas segala dosa dan pelanggarannya, dan kemudian berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan pelanggarannya. Jadi Tuhan hadir bagi orang, Tuhan hadir di tengah-tengah orang yang mau menyesali dosa perbuatannya dan meninggalkan dosa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang begitu mudah berbuat dosa, yang begitu gampang berbuat dosa. Saudara, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah mau kompromi sedikit pun dengan dosa dan pelanggaran. Tuhan tidak pernah berkompromi sedikit pun dengan segala bentuk kejahatan. Ketika engkau hidup dalam dosa, engkau terus bergelimang dosa, Tuhan tidak akan pernah berkompromi sedikit pun, saudara. Dosa adalah dosa, dan dosa itu selalu membawa maut dan penghukuman. Itu sebabnya, saudara, Tuhan senang, dengar baik-baik, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka yang mau menyesali dosanya dan minta ampun dan meninggalkan dosa dan pelanggarannya. Amin, saudara. Mari kita lihat, saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari bacakan ayat firman Tuhan ini. Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ya, silakan dibacakan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, Merah seperti kain kesumba, merah sekali, saudara. akan menjadi putih seperti bulu domba. Putih Amin. seperti bulu domba. Amin, saudara. Jadi, saudara, firman Allah berkata, dosa apapun kecuali menghujat Roh Kudus, saudara, ada kesempatan untuk saudara diampuni oleh Tuhan, asal engkau mau menyesal dan mau meninggalkan, bertobat dari dosa dan pelanggaran kita. Dan justru Tuhan senang, Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang rindu untuk datang kepada Tuhan, menyesal, meninggalkan dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, ada banyak orang sekarang yang begitu mudah dan begitu gampang dan menganggap enteng dengan dosa itu, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang hatinya rendah hati, yang mau menyesali dosa dan pelanggarannya. Haleluya, haleluya. Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Mari kita buka bersama 1 Yohanes 1 ayat 7. Ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dialah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bisa katakan amin. Amin. Hari-hari ini iblis banyak kali mengikat kita, sekaligus menuduh kita dengan berbagai dosa, kejahatan yang kita lakukan. Dia mengikat kita dan kita sulit sekali untuk terlepas. Keinginan, kerinduan untuk terlepas, tetapi kita tidak bisa terlepas. Karena apa? Bersama dengan iblis mengikat kita dengan dosa, dia juga menuduh kita, menyatakan kita tidak layak untuk ada di hadirat Tuhan, tidak layak untuk datang mencari Tuhan, tidak layak untuk datang dekat dengan Tuhan. Dia banyak menuduh kita, sehingga akhirnya kita semakin lama semakin terikat dengan dosa, semakin lama semakin membiasakan hidup dengan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi berita baik untuk kita pagi hari ini, bahwa ada jaminan pengampunan dosa, ada jaminan penyucian dosa, asal kita mau datang mengaku dosa kita. Amin, saudara.
Oh Tuhan, iblis banyak kali hari-hari ini menjebak kita, ya, untuk kita menyembunyikan dosa. Bahkan mungkin untuk kita malu mengaku dosa kita. Tetapi Alkitab katakan, saudara, bagi mereka yang datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan siap menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan siap mengampuni kita semua. Amin, saudara. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau menyesali dosanya, yang mau berubah dan mau meninggalkan segala dosa dan pelanggarannya. Nah, akan saudara lihat, ketika engkau datang menyesali dosa pelanggaran dan meninggalkan dosa pelanggaranmu, Tuhan hadir di sana. Tuhan ada di sana. Dan kalau Tuhan hadir di sana, Tuhan ada di sana, maka Tuhan siap memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Hati yang remuk di sana Tuhan hadir. Hati yang hancur, hati yang patah, hati yang tertekan, di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan siap menghidupkan kita, saudara. Dan Tuhan juga hadir di hidup orang yang rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini,
seberapa tertekannya jiwamu karena masalah persoalan yang kau sedang hadapi. Kalau kau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kau datang dengan kerendahan hatimu, datang menghadap Tuhan dan menyerahkan, berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan hidupmu, hatimu yang hancur dan patah. Tuhan berkata, firman Allah berkata, Dia hadir, Tuhan hadir di tengah hati yang remuk. Dan Tuhan berarti Tuhan siap menjawab, Tuhan siap menghidupkan hati yang remuk, Tuhan siap membangkitkan semangat yang patah. Datanglah kepada Tuhan hari-hari ini. Amin, amin, amin. Ini saudara yang mungkin hari-hari ini begitu terikat dengan dosa, berat saudara untuk melepaskan hidupmu dari segala ikatan dosa. Oh, sehingga kau tertuduh dan terus tertuduh setiap saat, setiap waktu. Firman Allah berkata, datanglah kepada Tuhan, menyesali dosa pelanggaran kita dan minta ampun dari kepada Tuhan. Maka Tuhan setia. Jangan menunda-nunda waktu untuk engkau datang minta ampun kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu untuk engkau datang merendahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada Islam ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku jadilah padaku jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang bersama, yang hadir dan tinggal di hati yang rendah, di hati yang remuk dan hati yang rendah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau ada bersama kami dalam mesbah doa pagi ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya ketika kami berdoa Tuhan hadir, dan ketika kami berdoa ada jawaban yang Tuhan sediakan buat kami. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami, buat pelayanan yang Tuhan percayakan buat saudara kami, hamba-Mu Bapak Budi yang ada di Ngabang sana. Oh Tuhan, keluarga mereka yang memberi diri melayani Tuhan dimanapun berada, khususnya ada di Ngabang sana. Tuhan berkati mereka, Tuhan buka jalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Budi ini Tuhan dengan segala kelimpahan hikmat, kebijaksanaan serta pengurapan Allah Roh Kudus melingkupi kehidupannya. Demikian juga buat istrinya Mimi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu ini
Amin, benar Tuhan. Di tempat dimanapun Tuhan percayakan mereka layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat keluarga Kalanginaldo Tuhan yang ada di NTB sana. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan diberkatilah oleh Tuhan. Dan biarlah mereka selalu setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu. Sahabat saudara kami yang ada di Mangkalisung sana, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudari kami Greti Galak Tuhan, Tuhan berkati dia dalam tugas pekerjaan bersama suaminya Bapak Amos. Tuhan pakai mereka menjadi berkat di tempat pelayanan di Mangkalisung, juga di dalam karir mereka diberkati Tuhan senantiasa, serta dijaga, dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji bagi nama-Mu. Orang tua kami juga yang ada di sana, Tuhan berkati, Tuhan jaga di usia yang sudah lanjut. Tuhan beri kesehatan, kekuatan baru, semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kemampuan di dalam melayani pengempalan yang ada di Mangkalisung sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Orang tua kami yang ada di Pontianak juga Tuhan pakai lebih lagi dengan segala hikmat, dengan segala kemampuan, pengurapan Allah Roh Kudus Tuhan di dalam nama Yesus, serta kesehatan, kekuatan, dan semangat baru Tuhan anugerahkan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih saudara-saudara kami, Oma Modi yang saat ini sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah dan filur-filur Yesus. Oma Ica juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Ibu Simorangkir, Nona Sitompul juga Tuhan yang saat ini sedang berulang tahun. Tuhan berkati dia dengan hikmat, Tuhan berkati dia dengan kekuatan iman, Tuhan berkati dia dengan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan pakai dia hari-hari ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan berada. Berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan baru buat dia. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang lain dimanapun berada, yang sedang dalam pergumulan. Di dalam nama Yesus ada jawaban yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus ada kehidupan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus ada semangat baru yang Tuhan sediakan. Terima kasih Ibu Desi juga yang ada bersama kami, diberkatilah dia, suami, anak-anaknya, dimanapun berada. Tuhan jaga, lindungi, kita bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apapun yang Tuhan percayakan buat kami, keluarga kami, karir Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada semuanya, diberkatilah oleh Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk rekan hamba Tuhan yang ada di Ketapang sana yang mengalami insiden kecelakaan, Tuhan pulihkan Tuhan hamba-Mu ini, Tuhan sembuhkan dari sakitnya, Tuhan pulihkan semua metabolisme tubuh, peredaran darahnya, Tuhan pencernaannya, saluran pencernaan, saluran pernafasan, bagian-bagian tulang yang patah, Tuhan pulihkan kembali Tuhan, urat-urat yang mengalami gangguan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pelayanan hamba-Mu sebentar di menjalin Tuhan, pakai dalam hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, pergi dan kembali kami ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Makasih buat hari ini, makasih buat sukacita, damai, sejahtera, serta semangat baru. Setiap kami yang bersama mengikuti mesbah doa ini, sepanjang hari ini kemana kami pergi berada, Tuhan lindungi sertai. Apapun yang kami lakukan, tangan kami yang bekerja, kaki kami yang melangkah, akal yang berpikir, mulut yang berkata-kata, tindakan kami senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar dan terima. Tuhan teguhkan itu bagi kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan.
Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, rekan-rekan sepelayanan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns, 7 times. Go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns.